Gawat, alur perubahan status merek DJKI berubah. Kalau merekmu berada di status pemeriksaan substansif, kamu wajib berhati-hati. Oke, jadi gini. Seperti yang udah dijelasin di video sebelumnya, kalau setiap merek bakal melewati beberapa perubahan status. Jadi, setelah melewati masa pengumuman BRM selanjutnya, merekmu akan memasuki status krusial kedua, yaitu status TM pemeriksaan substansif. Dan gawatnya, sejak akhir 2024, DJKI merubah alur status merek yang mengharuskan kamu harus dan wajib memantau detail perubahan status substansif hanya lewat inbox. Tapi tenang, di video kali ini, Mebiso akan jelasin semua dengan rinci. Sebelum itu, kalau kamu mau baca versi artikelnya, bisa cek di sini. Nah, buat kamu yang baru pertama kali mendaftarkan merek, pasti akan asing dengan kata pemeriksaan substansif. Apa sih sebenarnya yang terjadi di status ini? Jadi, pemeriksaan substansif adalah proses di mana pemeriksa merek atau DJKI sedang melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap substansi permohonan pendaftaran merekmu. Tahap ini adalah tahap paling krusial yang menentukan merekmu lolos pendaftaran atau malah ditolak. Karena pada tahap ini juga, DJKI sedang memeriksa apakah ada pihak luar yang mengajukan keberatan dan mengirimkan usul tolak terhadap merekmu. Umumnya, menurut pasal 20 dan 21 Undang-Undang Merek, ada beberapa alasan yang menyebabkan merekmu ditolak. Misalnya, merekmu bertentangan dengan undang-undang, menyerupai merek pihak lain yang sudah terdaftar. Proses pemeriksaan substansif ini sangat penting untuk memastikan bahwa merek yang terdaftar sah, unik, dan tidak akan menimbulkan konflik di kemudian hari dengan pihak lain yang memiliki hak atas merek serupa. Oh ya, status pemeriksaan substansif ini akan berlangsung cukup lama, yaitu kurang lebih 150 hari atau 5 bulan setelah masa pengumuman selesai. Tapi ingat, bukan berarti kamu bisa bersantai-santai ya sobat bisnis, karena selama 5 bulan ini merekmu akan melewati berbagai tahapan pemeriksaan krusial yang perkembangannya hanya bisa kamu pantau lewat pesan inbox di akun DGIP. Kok bisa? Nah, sejak akhir tahun 2024 ini, terdapat perubahan di bagian status tahap pemeriksaan merek yang dulunya ada beberapa detail status seperti ini. Namun, pada perubahan sistem terbaru DJKI, tahap pemeriksaan substansif sekarang dibuat menjadi lebih efisien, yaitu hanya satu, TM, pemeriksaan substansif. Nah, dampak dari perubahan ini, mau nggak mau, pemilik merek wajib mengecek pesan inbox di akun DGIP secara berkala untuk mengetahui sejauh mana perkembangan status pemeriksaan mereknya. Pastikan untuk tidak melewatkan satupun perubahannya ya sobat bisnis, karena kalau sampai kelewat dan telat gak memberi tanggapan, resikonya merekmu bisa ditolak dan ujung-ujungnya uangmu hangus. Gak mau kan? Lalu, gimana sih cara cek status merek ini? Ada dua cara yang bisa dilakukan sesuai cara pendaftaran merekmu. Pertama, kalau melakukan pendaftaran melalui biro jasa di sini, kamu bisa meminta update merekmu ke konsultan tempat kamu mendaftar merek. Sejauh manakah status merekmu saat ini? Tapi, jika kamu mendaftar di jasamerek.com powered by Mebiso, persoalan perkembangan status merek gak perlu khawatir lagi. Karena, tim ahli merek Mebiso akan selalu memberi update berkala, dan jika ada usul tolak, ahli merek Mebiso juga selalu memberitahukan dan memberi penanganan untuk usul tolak. Kedua, kalau melakukan pendaftaran merek mandiri, kamu bisa membuka akun pendaftaran merekmu di laman merek.dgip.go.id. Masukkan email dan passwordmu, setelah masuk di situ, kamu klik menu pesan inbox di akun. Kemudian pilih merek yang kamu ingin cek status mereknya, bisa klik download atau lihat detailnya. Ketika keterangan status merekmu bertuliskan TM, menunggu tanggapan substansif, artinya ada pihak lain yang sedang mengirimkan usulan penolakan terhadap merekmu. Sehingga, kamu harus membuat surat jawaban atas usul tolak untuk mempertahankan merekmu. Ingat ya, surat jawaban ini benar-benar menentukan nasib merekmu. Jawabanmu harus benar-benar teliti dan bisa meyakinkan pemeriksa merek bahwa merekmu tidak melanggar pasal 20 atau 21 Undang-Undang Merek. Atau, jika kamu ragu untuk membuat jawaban sendiri, kamu bisa menggunakan jasa dari ahli merek seperti jasamerek.com by Mebiso. Sehingga, potensi merekmu bisa terselamatkan jadi lebih tinggi. Nah, itu dia hal-hal yang wajib kamu tahu tentang pemeriksaan merek. Semoga videonya bermanfaat ya sobat bisnis, dan semoga pendaftaran merekmu bisa segera diterima. Kalau ada pertanyaan seputar merek, kamu bisa tulis di kolom komentar dan pastikan like dan subscribe supaya gak ketinggalan video edukasi seputar merek dan bisnis. Sampai ketemu di video selanjutnya.